Udah ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang perawatan wajah wanita khususnya bedak. Yang sebenarnya gue juga nggak ngerti bedak itu apaan karena gue cowok gitu kan. Ya udah, pokoknya selamat menyaksikan semua, semoga lu pada suka dan kayak nilai bagus ya Bu. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray, all that time of day. How can I go on without falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby, your wish is my command. Bedak ya buat cewek yang bikin cewek kulit putih gitu. Dempul. Hah? Bedak? Oh, yang sering dipakai anak kecil itu ya? Yang untuk mutihin kulit. Bedak merupakan produk kecantikan wanita yang dikenakan di wajah. Fungsi bedak sebagai pencerah wajah dan penutup minyak serta kekurangan-kekurangan yang ada di wajah. Bedak yang merupakan butiran halus ini memiliki dua jenis, yaitu compact powder yang merupakan bedak yang dipadatkan dan loose powder, yaitu bedak halus yang dibiarkan begitu saja tanpa harus dipadatkan. Bahan yang terdapat dalam bedak adalah terbuat dari magnesium silikat hidrous yang juga mengandung sedikit aluminium silikat. Kedua bahan ini merupakan mineral yang diperoleh dari penambangan batuan talc dan telah melalui proses yang sangat panjang. Bahan di atas hanya bahan dasar. Masih ada bahan tambahan lainnya, yakni titanium oksida dan seng oksida sebagai tabir surya, magnesium stearat dan besi oksida sebagai pewarna, minyak jojoba, vitamin E dan minyak esensial, bismut oksiklorida, dan lain sebagainya. Bagi sebagian besar wanita, bedak merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Kebanyakan dari mereka, kalau nggak memenuhi kebutuhan tersebut, mereka jadi nggak percaya diri. Maka dari itu, kelompok kita akan membahas tentang perilaku konsumen terhadap bedak. MacBook, gue nggak tahu sih. McD? Hah? What's that? Oh, Mike Tyson itu kan? Ya, jadi MAC itu adalah sebuah perusahaan kosmetik yang ditemukan di Ontario, Kanada pada tahun 1984 oleh Frank Toscan dan Frank Angelo. Mereka juga dibantu oleh asisten chemist mereka yaitu Vic Casale, dan mereka membuka store pertama mereka di New York pada tahun 1991. MAC juga diaungi oleh parent company yaitu Estee Lauder. Selain itu, MAC pada awalnya merupakan perusahaan kosmetik yang ditujukan kepada profesional makeup artist, namun seiring dengan berjalannya waktu, MAC menjadi sebuah brand yang komersil dan digemari oleh banyak konsumen di seluruh dunia. Nah, biasanya cewek-cewek itu memilih produk bedak itu berdasarkan beberapa faktor. Itu ada faktor sosial. Nah, faktor sosialnya itu biasanya kalau temannya pakai produk MAC, dia pasti nanya, lu pakai produk apa? Oh, produk MAC. Wah, gue pasti ikutan. Nah, biasanya gitu. Terus ada juga dari keluarga. Kalau keluarga biasanya bedak Mars. Nah, biasanya kalau ibunya pakai bedak Mars, anaknya pun biasanya ikut pakai bedak Mars. Terus ada juga kayak musim. Jadi kalau misalnya nih lagi musim Korea, Korea itu cantik-cantik, dia pakai bedak Etude. Nah, biasanya dia ikutan, gue mau pakai bedak Etude lah biar gue kayak orang Korea gitu kan. Nah, terus ada lagi faktor kualitas. Nah, kalau kualitas bisa dilihat dari komposisi bedaknya. Biasanya kalau kualitasnya bagus pasti orang mau beli. Nah, terus ada lagi dari sisi kecocokan. Nah, biasanya cocok gak nih sama muka gue. Nah, kalau nggak cocok, ya dia pasti pakai terus. Kalau enggak, ya udah dia stop sampai situ.
Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai hasil kuesioner yang sudah kami bagikan kepada wanita umur 20-40 tahun. Dari hasil kuesioner kami memperoleh data mengenai sering tidaknya menggunakan bedak. Data ini menunjukkan bahwa 92% wanita yang sering menggunakan bedak, sedangkan yang tidak berjumlah 8%. Kemudian, kami juga memperoleh data mengenai merek bedak yang sering digunakan. Terdapat 4 merek bedak yang sering digunakan, di mana MAC menjadi merek yang paling banyak digunakan dengan jumlah 51%. Kemudian Make Up Forever dengan jumlah 27%, YSL 16%, dan Bobbi Brown 6%. Kemudian faktor pendorong sebagian besar wanita untuk memilih bedak merek tertentu terdapat 3 faktor, yakni faktor sosial, faktor kualitas, dan faktor keinginan pribadi. Faktor pendorong paling besar adalah dari faktor sosial dengan jumlah 60%, kemudian faktor keinginan pribadi sebesar 24%, dan terakhir faktor sosial sebesar 16%. Kesimpulan ya, dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan kepada wanita yang berumur 20-40 tahun yang suka pakai bedak, mereka kebanyakan atau rata-rata menggunakan MAC sebagai bedak yang kedua. Soalnya MAC itu memiliki finishing touch hasil yang bagus. Makanya kalau misalnya cewek-cewek mau pergi kan pasti maunya kelihatannya paling oke gitu kan, maksudnya cakep atau gimana, makanya cocok sekali jika menggunakan MAC ini. Nah, tapi MAC ini memiliki kekurangan, yaitu karena kandungannya dapat menyebabkan wajah berjerawat dan munculnya flek-flek hitam. Maka dari itu, kebanyakan mereka memilih MAC sebagai bedak yang kedua. Halo teman-teman, balik lagi sama gue. Sekarang kita mau lagi ngebahas tentang interview kita yang dari narasumber kita. Ya, cantik-cantik sih, pasti lu pada suka. Pokoknya tonton terus ya. Gue Aditi, umur gue 21 tahun, profesi gue mahasiswa. Hai, nama gue Tiwi, usia gue 20 tahun, gue mahasiswi dan pekerjaan gue model. Having a dream, and in it, I'm just a machine. Halo, nama gue Dara Mutia, umur 22 tahun, profesi model. Coming, she's everywhere, but she can never be seen. She's in the air, if you know what I mean. And I know it will not be easy to sing the song that has yet to be sung. Only you. Pertama kali pakai bedak sekitar kelas 1 SMP. Pertama kali gue pakai bedak itu SMA kelas 1. Pertama kali pakai bedak, awal kuliah semester 1 gitu. Waktu SMA nggak pakai bedak. After all that we've been through. Sebelumnya pakai bedak itu L'Oreal, tapi nggak cocok karena ada masalah di kulit, jadi nggak dilanjutin lagi. Pertama kali gue coba pakai bedak itu gue pakai Body Shop, tapi karena nggak cocok di kulit gue jadinya iritasi. Sebelumnya pakai Make Up Forever, masalahnya terlalu tebal gitu, jadi nggak nyaman dipakai hari-hari. But I am just a machine. Untuk sehari-hari pakainya bedak NYX, dan kalau lagi ada acara pergian gitu pakai MAC. Sehari-hari gue bisa pakai Revlon, tapi kalau misalnya lagi pergi, ada pesta, photoshoot gitu, gue bisa pakai MAC. Untuk hari-hari atau pagi, kalau pakai bedak tuh pakai MAC Studio Fix yang NC4 gitu. See life through your eyes. You. Karena bedak MAC tuh lebih tahan lama, terus
ada SPF-nya juga, jadi lebih cocok sama kulit aku juga. Ya mungkin di kamera bisa lebih melihatkan wajah jadi lebih bagus. Kelebihannya lebih ringan deh di muka, nggak tebal. Hasilnya tuh lebih flawless. See love through your eyes. Kayaknya untuk sekarang sih enggak, karena emang udah cocok pakai itu dan nggak ada masalah apa-apa pakai bedak merek yang tadi aku sebutin. Sampai saat ini Bu. So far. Terima kasih teman-teman sudah melihat video kami. Semoga berkenan di hati kalian semua. Dan buat Bu Lira, saya berharap banget tugasnya mintanya bagus banget Bu, please. Ya kan? Semua pada minta juga kan? Iya dong. Sekarang Dia Mama Kevin. Sekarang kayak kesan-pesan kalian tuh gimana setelah tugas ini? Ngadepnya gue kali bro, ya. Tunjuk. Coba lu gimana Dre? Ini Amin. Kalau lu Jel? Susah tapi ya menjalankan. Kalau Marlin? Capek tapi kayaknya hasilnya memuaskan. Kalau Tisi? So-so. Oh, Angga? Cool man. boleh. Ya pokoknya dari semua ini sih ya semoga nilai kita jadi bagus gitu aja sih, karena sekarang udah jam berapa, udah malam banget kan. Jadi Bu Lira mohon pengertiannya, semoga ini juga bisa membuat teman-teman juga tahu Mac itu apa, brand knowledge-nya itu apa, latar belakang dari kita juga semoga jadi pada tahu, oh kita ngambil ini tuh jadi buat apa gitu sih. Oke. Thank you semua, thank you teman-teman. Semoga kita ketemu lagi tapi di pelajaran yang beda ya. Dah.